Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال جل في أولى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan dan juga karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wajiz, masih di dalam pembahasan tentang al-ghasab. Al-ghasab adalah merupakan sesuatu yang dilarang dan diharamkan di dalam syariat kita, dan dia termasuk salah satu bentuk kezaliman yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, maka aku pun menjadikan kezaliman itu haram bagi kalian semua, maka jangan kalian saling menzalimi. Dan muamalah apapun yang di dalamnya terkandung unsur kezaliman, maka dia menjadi diharamkan. Jual beli misalkan, jual beli secara asal hukumnya adalah halal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Namun kemudian apabila di dalam muamalah jual beli tersebut mengandung unsur kezaliman, jadilah transaksi jual beli tersebut diharamkan. Dan ghasab ini adalah termasuk salah satu muamalah yang diharamkan di dalam syariat kita. Dan ketika muamalah tersebut diharamkan, maka memanfaatkan barang ghasab atau barang hasil rampasan itu juga diharamkan. Sebagaimana hadis yang kemarin telah kita sebutkan, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, la ya'khudanna ahadukum mata'a ahihi la'iban wala jadan. Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil harta atau barang dari saudaranya la'iban wala jadan, baik dalam keadaan main-main maupun dalam keadaan sungguh-sungguh. Wa man akhadha asa ahihi falyaruddaha, maka barang siapa yang mengambil tongkat, walaupun hanya sekedar tongkat yang biasa dipakai oleh saudaranya, maka hendaknya dia mengembalikannya. Jadi nggak boleh dia mengambil harta saudaranya, baik main-main, diambil, disembunyikan, misalkan bercanda dan yang lain, maka ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi. Kemudian Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man kanat lahu madlamatun li ahihi, barang siapa yang pernah memiliki madlamah. Madlamah itu suatu kezaliman. Li ahihi, kepada saudaranya, baik min irdihi aw syai', baik dari kehormatannya atau yang lainnya, fal yatahallalhu, maka hendaknya dia meminta untuk dihalalkan. Jadi kalau misalkan dia pernah menzalimi saudaranya, pernah menzalimi orang lain, pernah mengambil haknya tanpa tanpa hak, mengambil sesuatu dengan tanpa ada hak di sana. Intinya ketika seorang pernah menzalimi orang lain, baik dalam urusan harta maupun urusan kehormatan maupun yang lainnya, maka hendaknya dia meminta dihalalkan. Apa maksudnya meminta dihalalkan? Maksudnya adalah dia meminta maaf, meminta keridhaan kepada orang yang dia zalimi tadi. Sebelum apa? Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datangnya hari yang tidak berguna lagi dinar dan dirham. Jadi kalau misalkan dia mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain di dunia, maka saat berada di dunia kembalikan, tebus kembali. Minta maaf kalau misalkan dia melakukan kesalahan yang berkaitan dengan masalah kehormatan. Minta dihalalkan, minta maaf. Jangan sampai, jangan sampai nanti bertemu dengan hari yang tidak lagi berguna dinar dan dirham untuk menebus kesalahan-kesalahan atau kezaliman yang pernah dia lakukan. Ketika ingat pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kezaliman, pernah mengambil hak orang lain, segera minta dihalalkan saat ini. Apa maksudnya saat ini? Ketika masih di dunia. Kenapa? Karena nanti ketika hari tidak ada dinar dan tidak ada dirham, yang ada hanyalah amalan-amalan. In kana lahu amalun shalih ukhidha minhu. Kalau dia memiliki amalan yang soleh, akan diambil amalan-amalan dia tadi. Padahal saat itu dia sangat butuh terhadap amalan-amalannya. Orang nanti di akhirat, nanti pada hari kiamat amat sangat butuh terhadap kebaikan-kebaikan, amalan-amalan kebaikan. Yang mana amalan-amalan kebaikan itulah yang nanti akan menjadikan sebab dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Maka dia butuh terhadap amal-amalnya. Kita butuh terhadap sholat kita, kita butuh terhadap puasa kita, butuh pada sedekah kita, butuh pada bacaan Quran kita, butuh amalan-amalan soleh kita. Kalau ternyata pada hari tersebut masih ada hak-hak yang belum dikembalikan, ada kezaliman-kezaliman kepada orang lain, kata Nabi SAW, in kana lahu amalan shalih ukhidha minhu, diambil darinya, diambil kebaikan-kebaikan yang padahal dia sangat membutuhkan tersebut. Biqadri madlamatihi, sesuai kadar kezaliman yang pernah dia lakukan. Maka bagi orang yang dizalimi hendaknya dia sabar. Bagi orang yang dizalimi hendaknya dia sabar. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah melupakan hak dia. Kalau dia tidak mendapatkan keadilan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia keadilan di akhirat. Bersabar ketika kita dizalimi. Siapapun yang menzalimi kita, bersabar, meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya. Kenapa? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada dia haknya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak dia di akhirat. Dan sekali lagi, pemberian Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu adalah sebaik-baik pemberian. Sebaik-baik pemberian. Ketika seseorang berdoa misalkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia apa yang dia minta di dunia, maka itu adalah merupakan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan dan segerakan bagi dia di dunia. Hendaknya dia bersyukur. Namun jika Allah Subhanahu wa taala menahan apa yang dia minta, kemudian Allah Subhanahu wa taala tangguhkan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya nanti di akhirat pada hari kiamat, maka ketahuilah itu adalah sebaik-baik pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita meminta sesuatu,
kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia saat kita minta, itu adalah kenikmatan. Tapi ketika kita minta sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala tangguhkan dan Allah berikan nanti pada hari kiamat, maka itu adalah sebaik-baik pemberian. Kenapa sebaik-baik pemberian? Karena pemberian Allah Subhanahu wa taala di dunia, kenikmatan di dunia itu sifatnya sementara. Akan segera sirna. Tapi ketika kenikmatan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala diberikan nanti di hari kiamat atau nanti di akhirat, itu adalah sebaik-baik pemberian. Kenapa? Kenikmatan yang tidak ada akhirnya. Maka ketika seorang dizalimi dia bersabar, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak berikan atau tidak Allah Subhanahu wa taala kembalikan haknya di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak dia di akhirat, dan itu adalah sebaik-baik pemberian. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang tidak ada habisnya. Maka rugi orang yang berbuat zalim. Kenapa? Karena kalau dia tidak mengembalikan di dunia, maka dia akan mengembalikan nanti di akhirat. Ketika dia mengembalikan di akhirat, sudah sesuatu yang sangat berharga bagi dia. Kalau di dunia, harta dia kembalikan, dia bisa cari lagi. Tapi ketika di akhirat, amal kebaikan dia diberikan kepada orang lain, dari mana dia akan mendapatkan amalan-amalan tersebut? Ini yang perlu diperhatikan. Wasiat dari Nabi SAW kepada kita semua. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, jika ada orang yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, apapun bentuknya, baik dari harta maupun kehormatan atau apapun, maka hendaknya dia meminta untuk dihalalkan pada hari ini, yaitu pada saat dia masih ada di dunia. Berkaitan dengan harta, kembalikan. Berkaitan dengan kehormatan, kesalahan, maka dia minta maaf. Jangan sampai menunggu hari tidak ada lagi dinar dan dirham, nggak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Yang ada hanyalah amal soleh. Kalau amalan soleh dia ada, diambil amalan soleh dia, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kemudian, kalau ternyata wa illam takun lahu hasan, kalau ternyata dia nggak memiliki kebaikan yang cukup, atau malah nggak punya kebaikan sama sekali, karena yang dilakukan selama hidup di dunia itu zalim, dan zalim. Keburukan, dan keburukan, tidak ada kebaikan sama sekali. Maka ukhidha min sayyiati sahibiha fayuhmil alaihi. Diambil keburukan dari orang yang dia zalimi, diambil, dikurangi keburukannya, dosa-dosanya, kemudian ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim. Maka saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman sekecil apapun itu akan mendatangkan kesusahan di hari kiamat. Demikian pula orang yang dizalimi, hendaknya dia senantiasa bersabar. Ketika dia dizalimi, semakin dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan menjadi ikut rugi. Maka jangan balas keburukan dengan keburukan. Ketika seorang dizalimi, semakin dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau seandainya dia mendapatkan kezaliman, mendapatkan kesakitan, mendapatkan bala, mendapatkan musibah di dunia, kemudian tidak menjadikan diampuni dosa-dosanya, rugilah dia. Rugi dia. Kenapa? Karena dia mendapatkan keburukan yang berlipat ganda. Kenapa berlipat ganda? Keburukan di dunia, keburukan pula di akhirat nanti. Maka hendaknya kita perhatikan tentang masalah kezaliman. Tidak boleh memanfaatkan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hendaknya segera dikembalikan. Memanfaatkan harta ghasab, memanfaatkan harta rampasan, maka itu tidak diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan, orang kalau dia membela diri di saat hartanya dirampas oleh orang lain, maka Nabi SAW menyebutkan kalau dia meninggal dalam keadaan tersebut, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala.
yang mana Abu Hurairah bercerita, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang tadi berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu ahda mali?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu atau bagaimana pendapatmu jika ada orang yang dia datang kepadaku kemudian ingin merampas hartaku, ingin mengambil hartaku? Qala, maka Nabi SAW pun berkata, fala tu'tihi malak, jangan kamu berikan hartamu. Jadi kalau ada orang datang pengen mengambil hartanya dengan paksa, apa kata Nabi? Jangan kamu kasihkan. Qala, kemudian orang tadi berkata, ara'aita in qatalani, lalu bagaimana ya Rasulullah jika dia memerangiku? Maka Nabi SAW pun mengatakan, qatilhu, maka balaslah, perangilah dia. Kalau dia memaksa sampai mengancam, pengen membunuh, memerangi dia, maka kata Nabi SAW, qatilhu, perangi dia. Qala, kemudian orang tadi bertanya lagi, ara'aita in qatalani, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika dia membunuhku? Qala, maka Nabi SAW pun berkata, fa anta syahid, engkau mati dalam keadaan syahid. Qala, lalu orang tadi berkata, ara'aita in qataltuhu, lalu bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika ternyata aku yang membunuh dia? Qala, maka Nabi SAW pun berkata, wa finnar, maka dia tempatnya di neraka. Ini orang yang membela hartanya ketika dirampas. Kata Nabi SAW, kalau sampai dia mati, maka dia syahid. Kemudian orang yang merampas harta orang lain, kemudian dia mati di atas kezaliman tersebut, kata Nabi SAW, wa finnar, dia tempatnya di neraka. Maka kezaliman itu tidak ada ceritanya menjadi suatu yang baik. Kezaliman itu adalah keburukan dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang zalim, kemudian dia mati di atasnya, wa finnar, kata Nabi SAW, dia tempatnya di neraka. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Maka orang muslim, dia apapun yang dia jumpai ketika dia berada di atas kebenaran, di atas yang hak, maka hendaknya dia tidak takut dan tidak khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang muslim, dijaga darahnya, dijaga hartanya. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang terbunuh karena menjaga keluarganya, bahwa syahid, dia syahid, menjaga darahnya atau menjaga dirinya, maka dia juga mati syahid. Menjaga agamanya, maka dia juga mati syahid. Menjaga hartanya, maka dia juga mati syahid. Ini seorang muslim, hendaknya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala. Tidak takut terhadap apapun bukan berarti sembrono, tapi tetap kita mencari sebab-sebab keselamatan. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadapi yang perlu dia hadapi di dalam kehidupan dia sehari-hari. Ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya hadis dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau menceritakan bahwasanya beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman bagi orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Ancaman bagi orang yang ghasab. Dan di sini disebutkan
menggosok tanah atau mengambil tanah dari orang lain. An Sa'id bin Zaid, dari sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man zalama minal ardi syai'an fawwaqahu min sab'i ardin. Kata Nabi SAW, barang siapa mengambil sejengkal saja, mengambil sejengkal atau sedikit saja tanah dengan cara yang zalim, sedikit sejengkal, apalagi yang bermeter-meter, mengambil tanah orang, mengklaim tanah orang yang bukan milik dia, ini diharamkan, dilarang. Sejengkal saja, syai'an atau sedikit saja, tawwaqahu min sab'i ardi, maka nanti akan dikalungkan atau ditimpakan kepada dia 7 lapis bumi, sab'ina ardi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka hendaknya berhati-hati. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini tentang masalah tanah. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya banyak di antara umatnya atau di antara kita semua yang terkena fitnah di dalam urusan tanah. Banyak yang terkena fitnah di dalam urusan tanah. Makanya Nabi SAW menyebutkan secara khusus tentang masalah tanah. Jadi ketika Nabi SAW memperingatkan kita tentang sesuatu keburukan, kemudian beliau menyebutkan sesuatu keburukan tadi dengan penyebutan yang khusus, ini beliau mengisyaratkan bahwasanya banyak di antara umatnya yang akan terjatuh kepada hal ini. Sehingga kita hendaknya memperhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tersebut. Di antara contoh yang lainnya adalah apa yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis tentang halal dan haram. Kata Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Man ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Di sini Nabi SAW menyebutkan tentang yang halal jelas, kemudian yang haram jelas. Kemudian di antara yang halal dan haram itu ada perkara syubhat. Kemudian beliau menyebutkan secara detail hal yang berkaitan dengan masalah syubhat. Nabi SAW tidak membahas tentang yang halal jelasnya, tidak membahas tentang yang haram jelasnya, tapi beliau membahas tentang masalah syubhatnya. Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ini mengisyaratkan bahwasanya akan banyak di antara umatnya yang terjatuh pada perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas, atau sengaja masuk ke dalam ranah syubhat. Padahal Nabi SAW telah memperingatkannya untuk menjauhi perkara syubhat tadi. Apa sih perkara syubhat yang tidak jelas antara halal dan haramnya? Yang banyak orang tidak mengetahui apakah dia halal ataukah dia haram. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, maka dia telah menjaga diri dan kehormatan, menjaga agamanya, sehingga dia tidak terjatuh pada hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kalau dia melakukan perkara syubhat, terjatuh pada perkara syubhat, waqa'a fil haram, dia jatuh pada perkara yang diharamkan. Ini salah satu contohnya. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Ancaman dari orang yang mengambil sedikit dari tanah orang lain. Bentuk kezaliman, mengambil harta orang lain banyak caranya atau banyak macamnya. Bisa mengambil uangnya, mengambil emasnya, mengambil kurmanya, mengambil gandumnya, mengambil makanannya, mengambil pakaian perangnya, mengambil ontanya, mengambil apapun, banyak sekali gambarannya.
Tapi Nabi SAW menyebutkan di sini tentang apa? Tanah. Ini mengisyaratkan bahwa saya banyak yang terjatuh pada masalah ini, dan kenyataannya kita jumpai banyak sekali orang-orang yang apa? Rebutan tanah, saling klaim, sedikit demi sedikit menggeser tanah orang lain. Apalagi kalau misalkan kita lihat di sawah-sawah itu biasanya yang nggak rata apa, pematangnya dicangkulin gitu. Akhirnya apa? Tempat dia jadi lebih luas kan. Tiba-tiba yang di atasnya habis saja. Itu mengambil dengan cara yang zalim. Ancamannya apa? Akan ditimpakan kepadanya, dihimpitkan kepadanya atau dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Ini adalah sesuatu yang berat bagi dirinya. Ini ancamannya. Kemudian dari Salim an Abihi radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha min ardi syai'an bighairi haqqihi khushifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin. Dari Salim, dari bapaknya radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah berkata, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah atau sedikit dari tanah yang bukan haknya, maka nanti di hari kiamat dia akan khusyfa. Khusyfa itu ditenggelamkan, dibenamkan pada hari kiamat ila sab'i ardin, sampai apa? Ke dasar bumi yang 7, ditenggelamkan. Maka hendaknya hal ini menjadi perhatian bagi kita. Jangan menzalimi orang lain, terutama dalam urusan tanah. Dalam urusan tanah. Walaupun sejengkal, walaupun sedikit, maka nanti akan diminta pertanggungjawaban. Dan Nabi SAW mengatakan, laisa li'irki zalimin hakun. Orang yang berbuat zalim itu nggak akan mendapatkan apapun. Kaidah yang harus kita pegang, kata Nabi SAW, laisa li'irki zalimin hakun. Orang yang berbuat zalim itu nggak akan pernah mendapatkan apapun. Kalau dia mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, mungkin pada saat ini kelihatannya dia punya, tapi dia nggak akan mendapatkan apapun. Tidak akan berkah hartanya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan timpakan kesusahan yang jauh lebih besar daripada apa yang dia dapatkan. Maka jauhi perkara-perkara yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita dan memberikan kabar gembira. Basyirin wa mundhirin, memberikan kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi orang yang berbuat baik, dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang melakukan keburukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas keburukan-keburukan yang dilakukan oleh hambanya sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Mubasyirin wa mundhirin, maka kita jumpai apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW, kalau enggak kabar gembira, peringatan. Kabar gembira, peringatan. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, kabar gembira bagi orang-orang yang saleh, dan juga peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman, peringatan bagi orang-orang yang zalim. Dan orang yang zalim sampai kapanpun dia enggak akan pernah mendapatkan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur pernah melakukan kezaliman? Maka tadi hadis dari Nabi SAW, hendaknya dia minta dihalalkan. Gimana kalau orangnya sudah tidak ada, atau sudah nggak tahu di mana orangnya? Maka keluarkan dari harta kita kezaliman yang pernah kita lakukan. Keluarkan.
Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kembalikan, keluarkan dari harta kita. Bisa disedekahkan atau titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan kepada yang berhak. Ya Allah, aku dulu pernah melakukan kezaliman, pernah melakukan ini dan itu. Punya si fulan dan sekarang enggak tahu si fulan ada di mana. Kembalikan haknya. Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah menyia-nyiakan titipan kita. Enggak akan pernah menyia-nyiakan titipan kita. Ada hak bagi orang lain yang belum tertunaikan dan kita nggak tahu kemana kalau kita harus menunaikannya, titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada yang berhak. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada yang memiliki haknya. Kemudian dari Rafi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man zar'a fi ardi qaumin bighairi idnihim falaysa lahu minaz zar'i syai'un wa lahu nafaqatuhu." Kalau orang sudah terlanjur mengambil kemudian memanfaatkan harta atau tanah orang lain dengan cara yang zalim tanpa seizinnya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zar'a fi ardi qaumin bighairi idnihim," barang siapa yang menanam tanaman, menanam sesuatu di tanah milik orang lain, di tanah milik suatu kaum, bighairi idnihim, tanpa izin mereka, maka dia tidak memiliki hak atas tanaman tersebut. Ternyata tanah itu bukan punya dia. Dia nanam, misalkan di tanah tersebut pohon buah lah, pohon mangga atau pohon apapun, dan udah gede, maka dia tidak punya hak atas tanaman tersebut. Yang punya hak, yang punya tanah, yang punya hak atas tanaman tersebut adalah yang punya kebun. Dia hanya memiliki hak dari biaya yang telah dia keluarkan, tapi hak dari pohon tersebut maka dia tidak memiliki hak. Jadi kalau misalkan dia menanam sesuatu, kemudian dia mengairinya, kemudian dia pokoknya dia memanfaatkan. Atau kalau sekarang yang lebih dekat gambarannya, orang garap sawah, tapi bukan punya orang, bukan punya dia, nggak tahu sawah siapa. Setelah dia garap, ternyata yang punya tanahnya datang, "Oh, ini tanah saya, kamu garap tanpa izin." Maka dia nggak punya hak dari tanaman yang sudah dia tanam. Dia hanya punya hak kembali dari apa? Dari biaya yang dia keluarkan. Biaya yang telah keluarkan. Hanya dapat itu saja. Walahu nafaqatuhu. Dia hanya bisa mendapatkan nafkahnya. Hasilnya maka itu milik yang punya tanah. Hasilnya itu adalah milik yang punya tanah. Maka sekali lagi, orang memanfaatkan harta orang lain dengan cara zalim, dia nggak akan pernah mendapatkan kebaikan apapun, nggak akan mendapatkan keuntungan, rugi iya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Laisa li'irkin zalimin haqqun." Orang kalau berusaha dengan sesuatu yang zalim, dia nggak akan mendapatkan hak apapun. Maka jauhi kezaliman apapun bentuknya, muamalah apapun, maka dia tidak akan mendapatkan buah yang baik dari kezaliman yang dia lakukan. Allah Ta'ala a'lam. Ini beberapa yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini dari bab Ghasab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari segala bentuk kezaliman, sebesar apapun atau sekecil apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari keburukannya. Allah Ta'ala a'lam. Aqulu ma tasma'un. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.